Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Lokawagga, kelompok bait tentang dunia. Bait 177. Nawe kadaria dewalokang wajanti balahawe napasang santi danang dirocadanang anumodamano tene wasohoti suki parata. Bait 177 artinya, sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi, orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 177 Lokawagga oleh Buddha Gautama. Kisah pemberian dana yang tiada taranya. Suatu saat, raja memberi dana makanan kepada Sang Buddha dan biku-biku lainnya dalam jumlah besar. Saingan-saingannya yang bersaing dengannya telah mengatur upacara pemberian dana yang lainnya
dalam jumlah yang lebih besar dari raja. Jadi, raja dan para saingannya bersaing dalam pemberian dana. Akhirnya, Ratu Malika memikirkan sebuah rencana. Untuk melaksanakan rencana ini, ia meminta raja membangun sebuah paviliun besar. Berikutnya, ia meminta 500 buah payung putih memayungi 500 biku. Di tengah paviliun, mereka membuat 10 perahu yang telah diisi dengan wewangian dan dupa. Di sana juga terdapat 250 orang putri yang akan mengipasi ke-500 orang biku tersebut. Sedangkan saingan-saingan raja tidak memiliki putri-putri, payung-payung putih, ataupun gajah-gajah. Mereka tidak lagi dapat bersaing dengan raja. Ketika semua persiapan telah selesai dilaksanakan, dana makanan diberikan. Setelah bersantap, raja mempersembahkan seluruh benda yang berada di paviliun yang seharga 14 krokre. Pada saat itu, 2 menteri raja hadir. Salah seorang yang bernama Junha sangat senang dan memuji kemurahan hati raja atas pemberian dana kepada Sang Buddha dan para bhikkhu. Ia juga mengatakan bahwa pemberian yang sebesar itu hanya dapat dilakukan oleh seorang raja. Ia sangat senang karena raja akan membagi kebaikan atas perbuatan baiknya kepada semua makhluk. Dengan kata lain, Menteri Junha bergembira atas kemurahan hati raja yang tiada taranya. Di lain pihak, Menteri Kala berpikir bahwa raja hanya menghambur-hamburkan uang dengan memberikan 14 krokers dalam sehari, dan karena setelah itu para biku akan kembali ke wihara dan tidur. Setelah bersantap, Sang Buddha menatap kepada orang-orang yang hadir dan mengetahui bagaimana perasaan Menteri Kala. Kemudian, beliau berpikir bahwa jika ia menyampaikan khotbah panjang tentang pengertian, Kala akan bertambah kecewa, dan akibatnya akan lebih menderita dalam kehidupannya yang akan datang. Jadi, dengan perasaan kasihan terhadap Kala, Sang Buddha hanya menyampaikan khotbah singkat dan kembali ke wihara Jetawana. Raja mengharapkan khotbah panjang tentang pengertian. Oleh karena itu, ia menjadi sangat sedih karena Sang Buddha hanya memberikan khotbah singkat. Raja berpikir bahwa ia telah gagal melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, dan akhirnya ia pergi ke wihara. Begitu melihat raja, Sang Buddha berkata, "Raja yang agung, Anda seharusnya bergembira karena berhasil mempersembahkan dana yang tiada taranya. Asa disa dana. Sebuah kesempatan yang jarang sekali datangnya, dan datang hanya sekali selama kemunculan setiap Buddha. Tetapi Menteri Kala merasa bahwa hal itu hanyalah sebuah pemborosan dan sama sekali tidak berharga. Jadi, jika saya memberikan khotbah panjang, ia akan menjadi kecewa dan tidak senang. Dan akibatnya, ia akan sangat menderita pada kehidupannya yang sekarang maupun pada kehidupan-kehidupan berikutnya. Itulah mengapa saya berkhotbah sangat singkat sekali." Kemudian Sang Buddha menambahkan, "Raja yang agung, adalah suatu kebodohan tidak bergembira atas kemurahan hati yang telah diberikan oleh orang lain dan akan pergi ke alam yang rendah. Orang bijaksana bergembira atas kemurahan hati orang lain, dan melalui pengertian, mereka saling membagi keuntungan kebaikan dengan yang lainnya, dan akan pergi ke tempat kediaman para dewa." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 177 berikut.
Sesungguhnya, orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi, orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang